Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verly Oktavia, Angkatan 8 Kelompok 1 Latsar CPNS 2024, Unit Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu Agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Fungsi dan tugas ASN adalah: 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Smart ASN atau Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara merupakan platform atau sistem yang dirancang untuk meningkatkan manajemen dan administrasi pegawai negeri sipil atau PNS di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Isu atau kondisi saat ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran Agenda 3, yang dikaitkan dengan pelayanan publik dan proses sistem kerja atau whole of governance adalah: 1. Dosen belum dapat mengimplementasikan SIPA atau Sistem Informasi Pengelolaan Akademik sepenuhnya. 2. Banyak dosen yang memiliki tugas lain atau tugas penunjang sehingga proses belajar mengajar terganggu. 3. Dosen tidak mengupdate RPS. Analisa dampak jika isu terus berlanjut. 1. Dosen belum dapat mengimplementasikan SIPA sepenuhnya. Dampaknya adalah proses akademik menjadi lambat, dosen akan kesulitan dalam mengelola data, efisiensi kerja jadi menurun. Yang kedua, banyak dosen yang memiliki tugas lain atau penunjang, sehingga proses belajar mengajar terganggu. Dampaknya adalah proses pembelajaran tidak optimal, interaksi antara dosen dan mahasiswa berkurang. Yang ketiga, dosen tidak mengupdate RPS. Dampaknya adalah kualitas pendidikan mahasiswa akan tertinggal, materi yang disampaikan tidak relevan, tujuan pembelajaran tidak jelas, dan motivasi belajar mahasiswa jadi menurun. Adapun isu prioritas berdasarkan USG. 1. Dosen belum dapat mengimplementasikan SIPA atau Sistem Informasi Pengelolaan Akademik sepenuhnya. Untuk kriteria urgensi, ini diberikan poin 4, seriousness diberikan poin 5, dan grow diberikan poin 5, sehingga total adalah 14 poin. Yang kedua, banyak dosen yang memiliki tugas lain atau penunjang sehingga proses belajar mengajar terganggu. Untuk urgensi, kita berikan poin 4, kemudian seriousness diberikan poin 4, dan grow diberikan poin 5, sehingga total poin adalah 13. Dan ketiga, dosen tidak mengupdate RPS. Untuk urgensi diberikan poin 5, seriousness diberikan poin 5, dan grow diberikan poin 5. Dengan total poin adalah 15. Setelah di ranking, maka diperolehlah peringkat 1 yang prioritas, berarti dosen tidak mengupdate RPS. Berdasarkan analisis USG, maka diperoleh isu utama yang sangat mendesak, serius, dan berdampak jika tidak segera ditemukan solusinya, yaitu dosen tidak mengupdate RPS. Selanjutnya, untuk menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya isu, digunakan metode Fishbone. Metode Fishbone adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan menyelesaikan masalah dengan menganalisis berbagai faktor penyebab. Berikut metode Fishbone. Dosen tidak mengupdate RPS, ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, dari faktor manusia, yaitunya
kurangnya waktu, di mana dosen memiliki pekerjaan atau beban kerja yang memakan waktu yang lebih banyak, yang membutuhkan waktu lebih banyak, sehingga dosen kekurangan waktu dalam mengupdate RPS-nya. Kemudian kekurangan SDM, baik asisten ataupun staf. Dosen tidak memiliki asisten ataupun staf yang bisa membantu untuk mengupdate RPS. Kemudian, belum update dengan isu terbaru terkait mata kuliah. Dosen bisa jadi belum update terkait dengan isu terbaru terkait dengan mata kuliah yang akan diajarkan. Kemudian metode. Di sini belum ada informasi pembaruan RPS. Bisa jadi dosen belum mengetahui adanya informasi atau belum ada informasi untuk pembaruan RPS. Kemudian prosedur memperbarui RPS terlalu rumit atau tidak jelas. Selanjutnya dari material, bisa jadi dosen kurang referensi atau belum ada referensi terbaru yang terkait dengan materi kuliah, sehingga dosen belum mengupdate RPS sesuai dengan referensi atau isu terbaru. Kemudian pengukuran. Ini dilihat dari kurangnya data atau umpan balik dari mahasiswa yang diterima oleh dosen, sehingga dosen tidak mengetahui apakah materi yang disampaikan tersebut sudah optimal atau belum. Kemudian solusi terhadap isu. Yang pertama, pembaruan RPS secara berkala, di mana pembaruan RPS secara berkala adalah praktik penting dalam dunia pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memastikan bahwa materi ajar, metode pengajaran, dan penilaian tetap relevan dan efektif. Pembaruan berkala dari RPS memastikan bahwa kurikulum dan strategis pengajaran selaras dengan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebutuhan mahasiswa. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap RPS. Evaluasi RPS adalah proses penting dalam manajemen kurikulum yang memastikan bahwa pengalaman belajar yang diberikan kepada mahasiswa tetap berkualitas dan relevan. Yang ketiga, menciptakan inovasi dalam pembelajaran. Inovasi dalam pembelajaran adalah kunci untuk memajukan pendidikan dan memenuhi kebutuhan mahasiswa di era yang terus berkembang. Inovasi ini mencakup penerapan ide-ide baru, teknologi, dan metode yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas keterlibatan dan hasil belajar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan terkait tugas manajemen dan Smart ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.